Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jiwa-jiwa yang lelah dan menyembunyikan rasa rindunya kepada mantan. Jadi mungkin kita mengalami fase itu, rasa rindu yang amat sangat besar, yang dari hari ke hari terus menguat, sementara mantan yang dirindukan tidak peduli dengan kita, bahkan dia terus mempertontonkan kebahagiaannya bersama pasangan barunya, bersama orang ketiga, memamerkan kesuksesan dalam karirnya, pekerjaannya, bisnisnya, dan seterusnya. Mantan terlihat amat sangat baik perhatian ya kepada semua orang. Kita bisa baca komen-komennya melalui media sosialnya, di setiap postingannya. Kalau ada orang minta bantuan, maka dia akan dengan senang hati membantu mereka. Dia baik sekali, kecuali kepada kita. Nah, jadi bagaimana sekarang dan apa yang harus kita lakukan dalam keadaan kita merindukan dia dan dia tidak merindukan kita? Kita mencintai dia dan dia sudah melupakan kita. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ya, bahwa kerinduan itu memang muncul secara alamiah. Dan mantan pun sesungguhnya, walaupun dia tidak menunjukkan tanda-tanda itu, di hatinya juga ada rasa rindu, rasa penasaran kepada kita. Bedanya, mantan nyari banyak kesibukan. Ya, mantan juga disibukkan dengan pasangan barunya pada saat ini. Sementara kita larut di dalam kesendirian. Karena itu, tentu yang pertama harus kita lakukan adalah mengisi hidup kita, mengisi waktu kita sebaik-baiknya dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Karena kalau kita berdiam diri, kita meratapi mantan dan kita berharap akan terjadi keajaiban, tiba-tiba mantan datang dan minta akan kembali, sepertinya itu susah untuk terjadi. Mantan bisa saja kembali kepada kita, tetapi sangat tergantung kepada seperti apa diri kita di dalam pandangan dia. Manusiawi, orang akan datang kepada kita kalau mereka membutuhkan kita. Ya, kita punya begitu banyak teman dari masa lalu, kita punya banyak pengalaman. Orang tidak ada yang pedulikan dengan kita kalau kita tidak punya apa-apa, tapi semua orang jadi so akrab dan sangat baik kepada kita saat kita kaya raya, sukses, dan punya segalanya. Nah, maka itu tuh, yang harus kita lakukan sekarang adalah mengisi waktu kita. Jangan membiarkan diri kita larut di dalam kesepian, kesendirian, dan seterusnya. Berinteraksi ya dengan teman-teman, dengan teman kerja, dan seterusnya. Karena kalau kita ingin keajaiban terjadi, maka kita harus mengusahakan keajaiban itu. Ya, kalau kita ingin mantan melirik kita kembali, maka kita harus menjadi seseorang yang dibutuhkan oleh orang lain. Ya, semua orang butuh orang kaya. Semua orang butuh dengan orang yang berduit.
Semua orang butuh merasa dekat dengan orang yang sukses kan. Nah, maka itu yang harus kita lakukan. Kalau kita mau mengisi waktu kita bekerja keras pada saat ini, kita mungkin masih kepikiran mantan, tetapi tidak seberat yang kita rasakan karena kita beraktivitas. Pulang ke rumah badan kita sudah capek ya mungkin sedikit menghayalkan mantan, tapi tahu-tahu ketiduran, sudah pagi lagi dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita membiarkan kita dalam kesendirian dengan waktu senggang yang begitu banyak, itu yang akan membuat kerinduan itu akan semakin besar karena kita selalu memikirkannya. Dengan kita bekerja, dengan beraktivitas, dengan kuliah lagi, ya, dengan mencoba merintis bisnis kita sendiri, menjadi konten kreator di media sosial dan seterusnya. Itu akan membuat pikiran kita teralihkan dari memikirkan mantan. Dan ketika kita berusaha nih, insya Allah ya, pintu-pintu rezeki pun akan terbuka lebih lebar untuk kita. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, ketika kita berusaha, hidup kita berubah, Allah memberikan rezeki yang lebih banyak lagi untuk kita, otomatis seiring dengan manusia-manusia berusaha untuk dekat dengan kita, mantan pun akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita belum punya apa-apa, tidak ada orang yang mau mendekat kepada kita, termasuk juga mantan. Yang kedua, yang harus kita lakukan pada saat ini adalah berhenti untuk mengintip media sosial mantan. Itu penting sekali. Karena kalau kita terus menghabiskan waktu kita berkutat dalam kesibukan mencari cara mengetahui postingan-postingan mantan di media sosialnya, satu capek, yang kedua buang-buang waktu, yang ketiga suasana hati kita bisa jadi kacau balau melihat postingan-postingan mantan dengan pasangan barunya dan seterusnya. Ya, kita jadi emosional. Kalau kita emosional, kita akan dijauhi semua orang. Ya. Jangankan teman dan sahabat, mungkin saudara-saudara kita satu rumah pun sudah malas berinteraksi dengan kita. Mereka tidak tahu apa-apa, kita jengkel kepada mantan yang memamerkan pasangan barunya, mereka yang kena marah. Nah, jadi untuk mengurangi rasa kangen tadi, maka kita harus berhenti mengintip media sosial mantan, termasuk juga kita harus belajar berhenti melihat foto-foto kenangan kita saat masih bersama mantan dulu. Ya, karena semakin kita lihat, semakin kangen. Kan orang berpikir tuh untuk mengobati rasa kangen kepada mantannya dengan cara melihat foto-foto kenangan bersama mantan. Tetapi ternyata semakin dilihat justru semakin merasa rindu kepada mantan. Nah, paling tidak dua hal itulah yang bisa kita lakukan pada saat ini, ya, agar rasa rindu itu tidak terlalu membuat hati kita merasa menderita. Ya. Nah, semoga seiring perjalanan waktu, kerinduan itu walaupun tetap ada, tetapi tidak akan sebesar sekarang yang bisa membuat seluruh aspek kehidupan kita menjadi terpengaruh dengan kerinduan itu, dengan rasa rindu itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.